Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadea Puji Gayatri dengan NIM 858083497. Saya dari Prodi PGSD UPBJJ UK Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan terkait ekosistem. Tujuan saya melakukan pengamatan ini yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat dan perairan. Sebelum melakukan pengamatan, alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu alat tulis, barometer, kaca pembesar, dan ukuran sekitar. Saya akan melakukan pengamatan pada beberapa tempat, yaitu yang pertama, kebun belakang rumah saya sendiri, yang kedua, di Karangan Sisit, yang ketiga, Taman Alun, dan yang keempat adalah Danau Leau. Pengamatan ini meliputi ekosistem darat alami, ekosistem darat buatan, dan ekosistem perairan. Mari kita amati satu persatu. Ekosistem darat alami. Pada ekosistem darat alami ini, saya menemukan berbagai komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Komponen abiotik yang saya amati antara lain tanah, air, udara, sinar matahari, dan suhu. Sementara itu, komponen biotik terdiri atas berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, rumput liar, pohon mangga, bunga melati, pohon pisang, dan pohon jambu, hewan, sapi, burung, serangga, ayam, dan kucing, pengurai, seperti bakteri yang membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat penyubur tanah. Di ekosistem ini, saya melihat bagaimana hewan dan tumbuhan saling bergantung. Misalnya, burung hinggap di pepohonan mencari makanan, sementara serangga membantu penyerbukan bunga. Semua berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem darat alami. Ekosistem darat buatan. Selanjutnya, saya mengamati ekosistem darat buatan, yaitu area yang dikelola oleh manusia. Komponen abiotik yang tampak antara lain cahaya matahari, suhu udara, tanah, air, dan udara. Komponen biotik di ekosistem ini meliputi tumbuhan, pohon mangga, rumput, tanaman bunga, dan tanaman hias, hewan, kucing, ayam, burung, dan serangga kecil yang terlihat di sekitar tanaman. Yang terakhir adalah pengurai, seperti bakteri yang membantu menjaga kesuburan tanah. Ekosistem darat buatan ini menunjukkan bagaimana manusia ikut mengatur lingkungan agar tetap seimbang, misalnya dengan menanam tumbuhan dan menjaga kebersihan area sekitar. Ekosistem darat perairan. Terakhir, saya mengamati ekosistem perairan, yaitu di sekitar kolam atau genangan alami yang terbentuk setelah hujan. Komponen abiotik di ekosistem ini antara lain air, suhu, cahaya matahari, udara, dan dasar perairan. Sementara komponen biotik terdiri dari tumbuhan air seperti lumut air, teratai, eceng gondok, rumput air, dan ganggang hijau. Hewan air seperti ikan, katak, siput air, kecebong, dan serangga air. Pengurai, seperti bakteri, cacing, jamur, dan mikroorganisme lainnya yang hidup di dasar air. Di sini saya dapat melihat bagaimana seluruh makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan air. Ikan dan kecebong berenang di antara tumbuhan air, sementara bakteri dan cacing berperan menjaga kebersihan ekosistem dengan menguraikan sisa organisme. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling memengaruhi. Baik ekosistem darat alami, buatan, maupun perairan, semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai manusia, kita perlu menjaga kelestarian alam agar semua ekosistem tetap seimbang dan kehidupan dapat terus berlanjut.